Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih pagi nih. Kuat kan sampai maghrib puasanya? Kuat. Morning everyone. Good morning. How are you today? I am fine, thank you. And you? I'm fine too, thank you. Alhamdulillah. This morning we can gather in this place with good condition and happy situation. Maybe you have any question about the lesson yesterday? Ada pertanyaan untuk pembahasan minggu kemarin? No. Okay. Kalau nggak ada pertanyaan, let's pray. Let's open our this program by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang nggak masuk hari ini? Banyak. Minta tolong sekretarisnya nanti ditulis di buku absen ya. Ada yang tahu kita hari ini mau belajar tentang apa? Tentang iklan. Pernah nggak waktu kita buka YouTube, sering buka YouTube kan? Sering. Waktu kita buka YouTube tiba-tiba muncul iklan atau sponsor. Di mana lagi pernah kelihatan iklan? Di jalan, di TV. Di mana lagi? Di jalan, di tiang, ya, listrik, di tiang listrik. Can you see the paper? Ya. Advertisement. Yang pertama ada definition of advertisement. Boleh minta tolong dibacain? Mbak, ya, minta tolong dibacain. Definition of advertisement is public announcement in a newspaper, television, or internet advertising something such as a product for sale, services, or Yang pertama ada definition of advertisement atau definisi dari iklan. Definisi dari iklan. Definisi dari iklan itu adalah pengumuman publik in a newspaper atau koran, television, or internet advertising something such as a product for a sale, yaitu produk yang dijual, service atau pelayanan, atau yaitu event. Ada yang tahu artinya event? Acara. Nah, itu definisi dari advertisement. Yang kedua, itu ada example of advertisement. Bisa dilihat di situ? Ya. Lanjut yang ketiga, itu ada aspect of advertisement atau bisa juga general structure-nya dari advertisement. The first itu ada name of the product atau nama produk yang diiklankan. Nama produk biasanya memiliki ukuran tulisan yang lebih besar. Coba di contoh itu, mana yang termasuk name of produknya? Baju gamis muslimah itu adalah name of the product. Sampai sini ngerti? Nah, yang kedua itu ada description of the product atau deskripsi produk yang diiklankan. Biasanya berisi informasi tentang produk yang diiklankan. Kayak contohnya di atas itu description of the produknya yang mana? Gaya kekinian dengan
mengikuti syariat Islam tertutup, indah dan enak dipandang. Bisa dilanjut ya. Tadi sampai mana? Description of the product. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu ada contact details atau informasi yang bisa dihubungi. Kayak misalnya, contohnya di situ, kalau kalian mau beli baju gamis muslimah itu bisa dilihat di mana, bisa beli di mana? Shopee. Beautiful fashion muslimah official store Bandung. Nah, itu contoh dari kontak details. Yang terakhir itu ada catchy language atau bahasa yang menarik. Biasanya kalau catchy language itu menggunakan adjective atau kata sifat. Di situ mana yang termasuk kata sifat? Beautiful fashion, iya. Benar apa enggak? Gaya kekinian. Coba dicari adjektifnya, yuk, yang mana? Indah. Kekinian masuk adjektif enggak? Masuk. Ada lagi? Nyaman. Yang terakhir enak dipandang. Nah, yang keempat itu ada types of advertisement, yaitu ada beberapa jenis iklan. Yang pertama itu ada text and picture, yaitu tulisan dan gambar. Biasanya text and picture ini ada di koran, di brosur, atau di baliho. Yang kedua itu ada audio atau suara. Biasanya kalau suara ini sering munculnya di podcast atau di Spotify, atau juga bisa di radio. Yang ketiga itu ada video. Kalau video ini biasanya yang sering kamu lihat di televisi, di YouTube. Ada lagi yang bisa kasih contoh di mana? Yang berupa video, bisa di YouTube, di TikTok ada nggak? Ada. Di Instagram mungkin? Ada. Yang terakhir itu ada media of advertisement. Yang nomor 1, boleh minta tolong dibacain Mbak Ira? Yang nomor 1 itu media cetak seperti koran atau surat kabar, majalah, flyer, brosur, banner, spanduk, billboard, baliho, jurnal, papan reklame, dan yang lainnya. Ya, media cetak seperti koran, surat atau surat kabar, majalah, dan lain-lain. Yang nomor 2, Mbak Tia? Media elektronik, TV atau televisi, radio, dan sejenisnya. Yang ketiga, Mas Sobri, tolong. Media online atau internet, situs web dan blog. Nomor 4, Mbak Vina? Media
media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegram, YouTube, TikTok, LinkedIn, dan lain-lain. Yang terakhir Mbak Dia, endorsement. endorsement. Siapa yang sudah terima endorsement? Iya. Dia. Nah, dari 5 materi tersebut ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak. Tidak. Kalau gitu kita langsung ke exercise ya. Ya. Tadi aspek of advertisement-nya ada berapa? 4. 4. Apa aja? Sarung. Text and picture. Oh, sarung. Aspek of advertisement-nya ada 4. Yang pertama itu ada name of, yang kedua ada description of product, yang ketiga ada contact, yang terakhir ada catchy language. Yang pertama itu ada apa itu? Iklannya apa? Gajah duduk. Nah, name of the productnya bisa minta tolong disebutin Mbak Dia. Sarung. Yang kedua, description of the productnya Mbak Ira. Description gratis baju. Beli 2 sarung gratis bagi sebagai dijual. Betul lah. Betul nggak? Termasuk description of the product. Bukan kan? Berarti description of produknya itu tidak ada. Yang ketiga itu ada contact details. Mas Sobri, kalau mau beli sarung itu bisa dilihat di mana? Bisa beli di online. Di online, di Lazada, Shopee, Bukalapak, Blibli dan lain-lain. Yang kedua itu ada car wash. Car wash itu kalau kontak detailnya bisa lihat di mana Mbak Tia? Itu nomor telepon di bawah. Nomor telepon di bawah. Kalau description of the productnya yang mana? Our services. Terus di bawahnya. Ya, di bawahnya itu yang kecil yang tidak terlihat itu ya. Terus name produknya itu apa berarti? Name of produknya car wash. Yang selanjutnya itu ada audition, berarti ini event ya. Yang kalau kita lihat catchy language-nya yang mana? It's your time to shine. Kalau kontak detailnya bisa dilihat di mana? School auditorium. Berarti tinggal apa yang belum disebutin? Sudah semua? Catchy language-nya sudah? Kontak detailnya sudah? Description-nya? Enggak ada. Description-nya? Kalau we want to witness Birchtown Academy, itu masuk description apa enggak? Enggak? Masuk. Masuk apa enggak? Yuk. Masuk. Berarti ada ya, nama produknya itu audition. Nah, yang terakhir di situ ada advertisement-nya apa? Sabun. Sabun apa? Sabun mandi.
produknya apa Mbak Dia? Sabun. Nuvo, Lifebuoy. Lifebuoy, sering pakai Nuvo Mbak Dia ini berarti. Description of produknya apa Mbak Vina? Bekerja dengan Daya. daya tahan alami ramah lingkungan. 9% kuman berbahaya. Nah, kalau kontak detailnya Mas Sobri? Ada di bawah. Ya, biasanya kalau beli di mana? Di warung. Di warung, Di minimarket. di minimarket. Asal belinya jangan ke kafe ya. Yang terakhir itu ada catchy language. Mbak Ira, catchy language-nya yang mana? Nomor satu di dunia itu termasuk adjektif apa enggak? Jangan lupa kalau catchy language itu pakai adjektif. Jadi yang mana? Kalau daya tahan masuk enggak? Kalau daya tahannya alami masuk adjektif apa enggak? Masuk, berarti itu catchy language. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang our listen today advertisement. Tidak ada. Ingin bertanya Bu. Boleh. Jadi description of the product itu boleh jadi satu sama video. Description of boleh. Nah, oke. Jadi advertisement itu ada 5 bagian. Yang pertama itu ada definisi, ada aspek, ada tipe. Yang nomor 4 ada apa? Ada saja. Types of advertisement. Tipe yang terakhir itu ada media. Definition dari advertisement itu ada pengumuman publik. Kalau aspek itu yang 4 tadi ya, name of product. Nah itu yang ke 3. Yang keempat itu ada type of advertisement, itu kayak teks atau picture atau audio atau video. Nah yang terakhir itu ada media dari advertisement itu sendiri. Kalau ada yang ditanyakan, semoga bermanfaat. Thanks for your attention and I'm sorry for my mistake. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk berbagi dari keterampilan dasar bertanya, sudah banyak pertanyaan yang seperti memberikan pertanyaan secara merata, kemudian memberikan pancingan untuk siswa dalam menjawab pertanyaan yang mereka pernah sudah ada. Hanya saja pas waktu di awal Samen bilangnya apakah tidak ada pertanyaan untuk materi kemarin. Nah, seperti itu. Sayangnya materi yang Samen bawakan ini langsung ke definition. Padahal definition dari advertisement kan merupakan materi yang pertama. Kalau seumpamanya Samen mau menanyakan sambungan dari materi sebelumnya, berarti itu harus menjelaskan materi yang pertama. Jadi sebelum pertemuan ini Samen sudah menjelaskan materi yang pertama, berarti dilanjutkan pada pertemuan sekarang. Salahnya bukan salahnya sih, kurang tepatnya dari pertanyaan yang di awal. Kemudian senyumnya agak kurang ya, jadi sedikit tegang, kayak komponen kehangatan sama keharmonisannya itu kurang. Penguatan verbalnya harusnya ada nggak? Nggak ada ya.
nggak ada, jadi sampean dari segi verbalnya itu nggak kasih bagus grit, you're doing it well atau sebagainya. Kemudian yang non verbal sama dia cuma stuck di situ aja, nggak jalan-jalan, nggak ke muridnya. Padahal kita sama-sama cewek, sampean bisa pegang lah, bisa elus-elus, kan terlalu cuek, nggak boleh ya Bu. Jadi dulu harus yang lama, menggunakan kehangatan. Kemudian pengelolaan kelas, bersikap tanggap ketika ada murid yang bertanya itu sudah oke. Kemudian membagi perhatian, beberapa kali si ibu cuma stuck ke sini barusan, apalagi pas waktu penguatan materi sambil baca ini tanpa memperhatikan mahasiswanya, tanpa memperhatikan siswanya benar menangkap penguatannya sama atau enggak. Kemudian udah sih jadi. Sudah, saya setuju sama Vina. Sudah dah. Mas Ali.